Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rupiana, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN Batu Ceper 2 Kota Tangerang yang akan melaksanakan kegiatan praobservasi aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Adang, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Adang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Tujuannya kegiatan kita kali ini adalah untuk melaksanakan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, tujuan dari kegiatan observasi ini adalah agar nanti mungkin Pak Adang dalam pembelajaran itu bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bicarakan gitu. Iya benar. Baik Pak Adang. Nah, untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Adang, boleh tidak? Boleh, benar, silakan. Baik. Nah, pertanyaan pertama nih ya Pak Adang ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan Pak Adang terapkan di pembelajaran Pak Adang kali ini tuh apa? Tujuan pembelajaran yang saya ingin terapkan akan dicapai pada proses pembelajaran yang kedepannya, yaitu peserta didik dapat menemukan, menyampaikan informasi, serta menyampaikan kembali simpulannya dengan tepat. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Pak Adang terapkan itu adalah siswa dapat menyimpulkan informasi serta menyampaikan kembali simpulannya dengan tepat. Nah, kemudian ingin saya tanyakan lagi untuk area pengembangan Pak Adang ya. Area pengembangan yang akan Pak Adang kembangkan dari siswa-siswi Bapak Adang itu seperti apa ya? Area yang nanti akan saya kembangkan dari siswa-siswi saya adalah keterampilan berrelasi, bagaimana mereka bisa menyampaikan informasi dengan baik, kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Oke, jadi nanti Pak Adang fokusnya adalah keterampilan berrelasi ya Pak ya. Jadi nanti Bapak berharap bahwa siswa-siswi Bapak itu bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menerapkan saling mendukung dengan teman, mungkin seperti itu ya Pak ya. Nah, terkait dengan model pembelajaran yang akan Bapak gunakan di pembelajaran Bapak itu apa model pembelajarannya? Untuk model pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, saya akan menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Oke, pendekatan saintifik ya Pak. Jadi pada pembelajaran nanti Bapak akan menggunakan pendekatan saintifik, tentunya Bapak sudah memahami langkah-langkah dari pendekatan saintifik tersebut ya Pak ya. Terkait dengan strategi nih Pak, untuk pembelajaran nanti strategi apa yang akan Bapak gunakan? Untuk strategi pembelajaran di sini saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini saya akan ke arah diferensiasi konten. Oke, diferensiasi konten ya. Bapak bisa memberikan gambaran mungkin bagaimana kegiatan pembelajaran Bapak nanti? Untuk secara garis besar ya. Untuk diferensiasi konten itu pertama-tama di awal pembelajaran seperti biasa ya, anak-anak akan diminta untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah itu sebelum melakukan pembelajaran inti, saya akan bertanya dahulu kepada siswa-siswi saya nanti untuk kabarnya seperti apa, atau siapa saja yang tidak hadir pada saat pembelajaran. Nah, setelah bertanya seperti itu, mungkin ada sedikit untuk penyemangat bagi anak-anak, bagi siswa saya nanti. Saya mengadakan ice breaking untuk menumbuhkan semangatnya supaya jangan sampai saat pembelajaran itu mereka tidak semangat. Lalu pada inti pembelajaran saya akan memberikan satu buah buku cerita. Nah, buku cerita tersebut nanti akan dibacakan oleh siswa-siswi yang sudah saya jadikan kelompok. Ada beberapa kelompok, nanti buku cerita tersebut dibaca, diceritakan di depan,
Lalu untuk yang kelompok yang lain nanti menyimak dan juga mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa yang membacakan cerita tersebut di depan. Begitu, Pak. Oh, kurang lebih seperti ya. Sepertinya menarik ya, Pak ya. Nah, terkait dengan penilaian, tentunya Bapak akan melakukan penilaian. Nah, apa yang akan Bapak lakukan, penilaian tersebut? Apakah penilaian tertulis atau penilaian apa yang akan Bapak terapkan di kelas? Untuk penilaian nanti saya akan menggunakan tes tulis. Saya juga akan melaksanakan penilaian sikap peserta didik melalui observasi. Oh, ada penilaian sikapnya juga ya, Ya. Pak ya. Berarti ada penilaian tertulis, kemudian ada berkaitan penilaian pengetahuan, Pak ya. Iya. Penilaian pengetahuan itu melalui tes tertulis, kemudian penilaian sikapnya mungkin melalui observasi ya. Baik Pak, lanjut. Ini sasarannya kelas berapa ya Pak ya? Sasaran kelasnya karena saya mengajar kelas 4, jadinya sasarannya itu kelas 4 benar. Oh iya, jadi ya karena Bapak ngajar kelas 4 ya. Nah, rencananya Bapak akan melaksanakannya itu hari apa ya Pak? Di hari Kamis benar. Hari Kamis, ya baik hari Kamis ya. Oke Pak, mungkin pertanyaan dari saya cukup. Saya hanya ingin tahu saja bagaimana arah pembelajaran Bapak nanti, karena nanti saya akan bertugas untuk mengamati gitu ya, mengamati pelaksanaan observasi Bapak ya, berdasarkan jadwal yang sudah kita rencanakan. Nanti mudah-mudahan itu sesuai dengan apa yang Bapak harapkan, tujuan pembelajarannya, kemudian strateginya, model pembelajarannya, dan kegiatan pembelajaran pun akan berlangsung secara maksimal kepada siswa-siswi Bapak ya. Itu saja mungkin kita bisa lanjut nanti kita jumpa lagi di hari Kamis pada saat observasi. Terima kasih atas kesempatan Bapak gitu untuk bisa saya wawancarai. Semoga kegiatan pembelajaran di hari Kamis nanti bisa berjalan dengan baik. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah? Udah. Gak apa-apa, taruh lagi situ, gak apa-apa. Nah. Iya. Jadi 2 orang 1 buku misalkan. Gak apa-apa. Salah. Ya. Siapa yang tahu kosakata? Ada yang tahu apa itu kosakata? Ada tidak yang tahu apa itu kosakata? Apa itu? Birkis, apa itu kosakata? Kosakata adalah nggak tahu. Siapa yang tahu? Kosakata adalah kata-kata yang disingkat. Ada lagi jawabannya lain? Kosakata adalah Kata-kata sejenis tanaman berdaun. kata-kata tanaman berdaun tebal. Itu mah arti dari sesuatu. Kosakata. Ada yang tahu kosakata? Ayo, masa dari 20 sifat Kata Birkis katanya kata bermakna ganda. kata bermakna ganda. Tepuk tangan. Ya, jadi kosakata itu adalah kata yang bermakna ganda. Ya, yang bermakna ganda itu seperti apa ya? Paris? Contoh Pak. Paris? Kira-kira kata yang bermakna ganda itu apa kira-kira? Menurut Paris? Nggak tahu? Ali?
Kosakata yang bermakna ganda itu seperti apa? Keran. Satu lagi keran apa? Nah, buat kayak air ya. Yang satu keran adalah untuk kekerabatan, yang satu lagi keran untuk air. Ya, jadi kosakata yang bermakna ganda. Jadi satu kata itu ada dua makna, ada dua arti. Ya, satu kata ada dua arti. Jadi misalkan nih kata satu ini ternyata dipakai untuk ini bisa, dipakai untuk ini bisa. Nah, itu kata kosakata yang bermakna ganda. Ya. Nah, di situ terkadang ada beberapa kalimat ya kosakatanya itu. Nah, kira-kira berupa kalimat apa saja yang ada pada kosakata? Yang ada pada kosakata nih, kira-kira kalimat apa saja? Atau kata-kata apa saja? Kata yang baik. Ada lagi? Hah? Oh, kata-kata kasar. Kata-kata baik, kata-kata kasar kan? Kata benda. Lalu kata kerja. Kata sifat. Kata sifat. Ya. Jadi ada kata sifat, kata kerja, kata benda, lalu ada lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada. Ya. Jadi kosakata bermakna ganda. Jadi satu kata bisa bermakna dua, ya kan? Ya tadi keran. Keran itu bisa untuk kekerabatan, keran juga untuk air. Ada lagi contoh yang lain selain keran? Siapa yang tahu? Kosakata yang lain selain keran. Tadi kan keran disebutkan oleh Ali itu yang satunya adalah kekerabatan, yang satunya itu adalah harus ada satu lagi artinya. Hah? Iya, keram itu kan kebas, ototnya pegel kan, namanya keram. Iya, kesebutan. Keram yang satu laginya apa? Krem. Krem. Nggak ada warna keram. Kalau krem itu warna, keram itu kaki. Ya kadang-kadang kalau ada tukang bakso, bakso bang. Bang, ojek bang. Bang, becak bang. Bang, angkot bang. Bang itu merupakan nama panggilan. Ya. Siapa yang ingin membacakan mengenai bacaan di Pak Muat tadi? Ada yang ingin baca ke depan? Pak Bilkis silakan. Berdua boleh? Ya. Bilkis yang akan bacakan ke depan silakan. Ya. Kalian perhatikan ya, bacanya yang agak nyaring supaya terdengar oleh teman-temannya. Nanti kita lihat dulu ya. Kita simak. Ya, silakan. Kalau baru saja pulang sekolah, panas membuat guru masuk rumah saudara air dingin sekolah yang diinginkannya kakak pasti harus ini minum dulu. Kiki menodorkan segelas air, adiknya itu memang baik. Wah, terima kasih. Larang
besar bahasa Indonesia itu sebenarnya banyak dengan kata-kata yang bermakna juga banyak. Baik ya, kita lanjutkan kepada diskusi yang tadi ya. Oh ya, diskusi yang sekarang sudah bisa dimulai ya. Ya, kita jawab, didiskusikan, kita jawab per kelompok menurut kelompok masing-masing ya. Menurut kelompok masing-masing. Silakan dari kelompok tasnya dulu deh. Silakan dari kelompok tasnya. Boleh berdua, boleh bertiga, silakan. Mau semuanya juga ke depan boleh, silakan. Ayo, ke depan semuanya juga nggak apa-apa. Ke depan. Ayo, kalau mau ke depan semuanya nggak apa-apa. Bapak kan ini dijawab. Ayo. Oke. Yang di depan ini akan membacakan hasil diskusinya. Yang lain tolong dengarkan. Kalau tidak sama jawabannya nggak masalah. Bapak nyebutin ya pertanyaan yang pertama untuk kelompok, Bapak anggap kelompok 4 ya, Bapak anggap kelompok 4. Sampaikan kembali cerita tak muat lagi dalam 3 kalimat buatan sendiri. Kalimat yang pertama. Bagaimana pelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Semoga pelajaran hari ini selalu bermanfaat. Ya. Baik, rapikan bukunya. Ya, dikembalikan buku paketnya, kembalikan Atu Fikri, jangan taruh di kolong meja. Tidak ada yang ditaruh di kolong meja, kembalikan ke belakang, ke tempatnya. Wah, hati-hati. Ya, rapikan kembali. Tugas kelompoknya mana? Tugas kelompoknya mana? Kumpulkan. Belum dinilai sih? Kumpulkan. Ali, ya. Kan belum dinilai, kan bapak foto nanti. Tugas kelompoknya. Ini, kumpulin dulu dong, belum dinilai. Besok baru bapak. Ya. Jadi hasil dari kelompok kamu nanti dijadikan sebuah. Baik, sudah rapi? Sudah beres-beres? Buku paketnya sudah kembali ke tempatnya? Bagaimana suasana hari ini? Alhamdulillah. Silakan kalian siap-siap untuk pulang. Untuk ketua kelas silakan dipimpin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rupiana, CGP Angkatan 11 dari Kota Tangerang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu pengajar praktis saya Bu Citra, kemudian oleh rekan sejawat saya Pak Adang. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi setelah sebelumnya saya sudah melakukan observasi kepada Pak Adang dalam hal kegiatan pembelajaran di kelas. Kita langsung saja Pak Adang untuk percakapan pasca observasinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Adang hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nana. Oke, baik Pak. Jadi di kegiatan pasca observasi ini tujuannya adalah saya hanya ingin mengajak Bapak membicarakan beberapa hal terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan ya di pertemuan sebelumnya. Iya. Pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ya Pak ya. Iya Bu. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa catatan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak, boleh? Boleh Bu, silakan. Baik. Untuk yang pertama nih Pak ya, bagaimana nih perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di kelas? Alhamdulillah, alamin, sudah lega dan sedikit ada rasa kurang puas karena ada beberapa hal yang belum sempurna. Oh, jadi
kadang merasa belum puas ya, Iya Bu, begitu. merasa ada beberapa yang belum sempurna ya, Iya, nanti betul. bisa Bapak jelaskan apa itu ya. Lalu bagian nih perasaan Bapak mengenai pelaksanaan pembelajarannya ketika pembelajaran Bapak itu diamati. Eh, ada rasa sedikit tegang karena ada yang memperhatikan, ada yang eh, melihat kita pada saat kita ngajar di kelas, yang biasanya kita ngajar itu hanya sendiri dan ditemani oleh anak-anak. Begitu Bu. Gitu, baik. Nah, berikutnya nih Pak, bisa Bapak ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin itu, pelaksanaan pembelajaran di dalam kelasnya, hal baik apa yang sudah Bapak lakukan di kegiatan pembelajaran Bapak kemarin? Alhamdulillah pembelajaran sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat. Jadi pada proses pembelajaran yang kemarin saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini adalah diferensiasi konten, di mana pada saat itu saya memberikan ke anak-anak satu buah buku cerita untuk diceritakan kembali, lalu saya memberi anak-anak dalam beberapa kelompok, dari setiap perwakilan kelompok tersebut nanti ke depan untuk presentasi apa yang telah dibacanya untuk diceritakan kembali di depan teman-temannya, begitu Bu. Gitu ya. Iya. Terkait dengan model pembelajaran, Bapak menggunakan pendekatan saintifik kalau tidak salah. Iya Bu, pendekatan saintifik. Bagaimana proses pembelajarannya Pak? Apakah sintak-sintaknya itu menurut Bapak sudah terlaksana atau? Alhamdulillah sudah Bu, dan sintak-sintaknya juga sudah terlampaui. Oh, sudah ya, baik. Nah, di catatan saya ini sebenarnya sudah ada ya Pak mengenai di praobservasi juga gitu mengenai pembelajaran Bapak khususnya sintak-sintak yang Bapak lakukan terkait pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik Pak ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait hambatan dari proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas, apakah ada hambatannya Pak? Kira-kira apa hambatan yang Bapak rasakan? Hambatannya mungkin pada persiapannya, kemudian mengkondisikan anak agar mereka siap belajar seperti itu. Mereka juga ada yang belum terlihat aktif, dan dalam prestasi masih ada yang malu-malu dan tidak berani untuk maju ke depan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ada lumayan banyak juga ya. Gitu. Jadi di awal pembelajaran juga seperti mengkondisikan kelas, mengkondisikan anak-anak itu merasa ada hambatan juga di situ ya Pak ya. Kemudian pada proses pembelajarannya mereka menurut Bapak itu kurang aktif gitu ya pada saat diskusi gitu kan. Pada saat presentasi juga. Nah, jadi keaktifan siswa itu tidak menyeluruh gitu Pak ya. Jadi hanya beberapa saja. Oke. Nah, terkait dengan hambatan tadi Pak, menurut Bapak apa sih alasannya gitu? Kok bisa terjadi hambatan seperti itu? Mungkin saya kurang memaksimalkan anak-anak. Ya ada sedikit grogi juga mungkin ya Bu, karena ada yang memperhatikan di kelas. Yang biasanya itu ya belajar tanpa diperhatikan oleh teman sebaya lah gitu. Saya juga hanya menyampaikan siapa yang bisa, siapa yang mau berpendapat, sehingga yang lainnya itu ya nyaman-nyaman saja gitu, tidak mau berpendapat untuk ke depan. Jadi karena Bapak yang ayo yang mau atau yang mau maju ke depan gitu mungkin ya yang ke depan. Jadi yang lain karena kita nggak ditunjuk gitu. Jadi mungkin nanti Bapak proses akan dirubah strateginya. Mungkin untuk presentasi itu Bapak bisa menunjuk langsung. Jadi bisa rata gitu kan ya. Jadi mereka bisa maju semuanya bisa mempresentasikan seperti itu ya. Nah, jadi selain itu adakah hambatan lain Pak selain tadi mengkondisikan anak? Ada hambatan lain menurut Bapak? Hambatan tadi mungkin nanti nanti mungkin rencana berkaitan dengan media mungkin. Dengan media. Hambatannya menurut Bapak media yang Bapak sudah gunakan itu sudah medianya mungkin kurang efektif kali ya, karena hanya memberikan buku cerita. Mungkin ada lagi nanti media pembelajaran itu menggunakan ya infokus seperti itu ditayangkan di depan, jadi semuanya bisa memperhatikan seperti itu mungkin. Karena kemarin hanya buku cerita aja yang diberikan gitu. Oh ya baik. Jadi seperti itu ya Pak. Jadi nanti ke depannya
Bapak untuk mungkin tadi hambatan-hambatan yang sudah Bapak kemukakan itu Bapak akan lakukan perbaikannya mungkin nanti tadi dengan memberikan apa ya strategi yang berbeda ketika mereka akan mempresentasikan, kemudian juga memberikan media atau sumber belajar yang lebih bervariasi mungkin seperti itu ya Pak Iya, ya. betul. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan solusi nih terkait dengan hambatan yang terjadi di pembelajaran Bapak. Kapan nih Bapak akan mulai beraksi gitu untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi pada pembelajaran berikutnya gitu Pak? Ya, rencananya sih mungkin pada pertemuan berikutnya, insya Allah untuk memperbaiki apa yang telah dipelajari, mungkin yang kekurangannya itu mengenai media pembelajaran juga, supaya anak-anak itu bisa lebih aktif lagi di kelas dan semua juga bisa mengikuti. Jadi pada saat itu pembelajarannya itu bisa tuntas gitu. Oke, jadi pada rencana pertemuan berikutnya ya Pak, Ya. jadi secepatnya ya, Ya. mungkin pada pembelajaran selanjutnya, jadi tidak perlu menunggu waktu yang lama Ya, gitu ya. Bapak akan mulai memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi. Iya. Baik Pak, sangat luar biasa ya Pak tadi percakapan kita. Secara catatan juga mungkin sudah sesuai tadi berkaitan dengan pembelajaran, Bapak sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian pendekatan saintifik yang mungkin sudah terlihat, tapi tadi yang seperti Bapak sudah utarakan juga kekurangannya mungkin ya, yang mungkin nanti bisa diperbaiki adalah lebih variatif lagi. Betul. Mungkin dalam menggunakan sumber atau media Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Terus juga pembelajaran diferensiasinya mungkin lebih ditekankan lagi seperti ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban Bapak dari pertanyaan saya sudah dijawab dengan maksimal. Terima kasih, semoga kedepannya pembelajaran berikutnya apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak buat untuk anak-anak itu mudah-mudahan sesuai dengan apa yang akan Bapak rencanakan, targetnya itu mudah-mudahan tercapai semua. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.